Renungan Harian GBI IFLC Tangerang, Selasa, 5 Mei 2026. Tema: Hati Nurani yang Murni. Kasih yang lahir dari hati nurani yang murni. Pembacaan firman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. 1 Timotius 1 ayat 5. Pembahasan. Bayangkan sebuah kaca. Ketika kaca itu bersih, cahaya matahari bisa menembusnya dengan sempurna, menerangi ruangan tanpa distorsi. Tapi bila kaca itu kotor atau ternoda, cahaya yang masuk akan terhalang, bahkan bisa menimbulkan bayangan yang salah. Hati nurani kita pun seperti kaca itu. Bila murni, kasih Tuhan bisa mengalir dengan tulus melalui diri kita. Bila hati nurani ternoda oleh kepentingan diri atau kepalsuan, kasih yang kita tunjukkan akan kehilangan maknanya. Kasih yang lahir dari hati nurani yang murni bukan sekedar kata-kata manis. Ia lahir dari iman yang tulus dan ditunjukkan dalam tindakan nyata. Ia tidak berpura-pura. Ia muncul saat kita membantu orang lain, bukan untuk mendapatkan pujian, tapi karena kita benar-benar peduli. Ia muncul saat kita mengampuni, bukan karena orang itu layak, tapi karena kita tahu itulah yang Tuhan kehendaki. Tantangan terbesar kita adalah menjaga hati nurani tetap murni, di tengah dunia yang penuh kepalsuan dan godaan. Kadang kita tergoda melakukan sesuatu yang baik, tapi motivasinya salah, karena ingin dilihat orang, ingin dihargai, atau ingin membalas. Inilah yang Paulus ingin kita hindari. Kasih sejati lahir dari hati nurani yang bersih dan tulus, bukan dari tekanan atau ambisi duniawi. Hati nurani yang murni bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Itu adalah buah dari kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa memeliharanya? Pertama, kita mulai dari mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Setiap kali kita membaca Alkitab, kita semakin mengenal kasih Tuhan, akan kasih yang tulus, tanpa syarat. Dan semakin kita mengenal kasih-Nya, hati kita dibentuk untuk mengasihi dengan benar, bukan atas dasar kepentingan sendiri. Dalam 1 Timotius 1 ayat 5, Paulus menekankan bahwa tujuan utama dari seluruh pengajaran dan hukum yang diberikan bukan sekedar aturan atau kepatuhan lahiriah, tetapi perubahan hati yang sejati. Orang percaya dipanggil untuk mengasihi, bukan karena takut akan hukuman, atau ingin terlihat benar di mata manusia, tetapi karena kasih yang lahir dari hati yang murni, hati nurani yang baik, dan iman yang tulus kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, maksud Paulus ini mengajak kita untuk selalu memeriksa setiap hati kita. Apakah tindakan kita lahir dari kasih yang tulus, atau hanya demi kepentingan diri sendiri? Apakah kita berbuat baik karena takut dimarahi, atau karena hati kita ingin memuliakan Allah? Dengan membiasakan diri seperti ini, kasih, hati nurani dan iman kita menjadi nyata, bukan hanya kata-kata. Oleh sebab itulah, hidup kita akan tetap berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Perenungan. Apakah saya telah menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan di pagi hari ini? Apakah tindakan saya lahir dari kasih yang tulus atau masih dipengaruhi oleh kepentingan diri sendiri? Apakah saya melakukan ini karena ingin memuliakan Allah atau sekadar ingin terlihat baik di mata orang lain? Pesan pada hari ini: memelihara hati nurani yang murni bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Saat kita jujur meski tidak ada yang melihat, saat kita membantu orang lain tanpa mengharapkan pujian, saat kita memilih berkata benar di tengah tekanan, itulah tanda hati nurani yang murni. Quotes: hati nurani yang murni bukan tentang siapa yang melihat, tapi tentang Allah yang melihat langsung dari hati setiap orang. Kasih yang tulus lahir dari hati yang bersih. Iman yang sejati terlihat dari niat yang tulus, dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang jujur dan penuh kasih. Doa dan permohonan. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini, mengajari kami untuk selalu memiliki hati nurani yang murni di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ayat pedoman. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Yosua 1:8